Poepita merupakan salah satu divisi alga yang termasuk protista mirip tumbuhan. Kadang dimasukkan ke dalam kingdom Comista menurut klasifikasi modern. Nama Poepita berasal dari bahasa Yunani, poe yang artinya coklat dan pita yang artinya tumbuhan. Poepita memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada morfologi atau bentuk tubuhnya. Tubuhnya berbentuk talus multiseluler yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Diferensiasi talus, holdfast, struktur mirip akar untuk menempel pada batu atau karang. Sap, struktur mirip batang untuk memopang tumbuhan. Blade, struktur mirip daun sebagai tempat fotosintesis. Dan vesikula udara, yaitu kantong udara agar tubuh dapat mengapung ke permukaan dan lebih mudah mendapatkan cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada pigmen fotosintetik, yaitu adanya pigmen coklat fukasatin yang menutupi warna hijau pigmen fotosintesis. Gagang coklat ini memiliki pigmen klorofil A dan C yang memiliki karoten dan mengandung xanthofil yang terdapat dalam plasmid dan tilakoid. Memiliki cadangan makanan berupa laminaria. Ditemukan manitol, minyak, dan zat-zat lainnya. Kemudian ada fisiologi dan struktur internal. Cadangan makanan berupa laminaria, yaitu polisakarida dan manitol, alkohol gula, dinding sel tersusun dari selulosa dan asam alginat. Inti sel bersifat eukariotik, dan habitatnya umumnya hidup di laut, marin, menempel pada substrat keras, banyak ditemukan di perairan beriklim sedang hingga ke dingin. Kemudian ada reproduksi. Yang pertama ada reproduksi vegetatif, aseksual melalui fragmentasi talus dengan menghasilkan zoospora berflagel yang terbentuk dari dalam sporangium. Pada reproduksi seksual dengan bentuk isogami, gamet sama bentuknya, anisogami, gamet berbeda ukurannya, dan oogami, sel telur besar diam dengan spermatoid kecil dan bergerak. Yaitu siklus hidup Poepita atau alga coklat. Pada siklus Poepita berjalan dengan pola haplodiploidik atau adanya pergiliran generasi antara fase haploid dan diploid. Tahapannya yaitu yang pertama, ada tahapan sporofit diploid 2N, yaitu merupakan fase dominan dan berukuran besar. Terus alga coklat ini menghasilkan sporangium pada bagian tertentu, misalnya di permukaan talus. Nah, tahapan yang kedua yaitu pembentukan spora haploid N. Di dalam sporangium terjadi meiosis. Nah, pada tahap meiosis ini menghasilkan spora yang berflagela atau zoospora yang bersifat haploid. Kemudian spora ini dilepaskan ke lingkungan perairan. Tahapan yang ketiga yaitu gametofit haploid N. Spora tumbuh menjadi gametofit jantan dan gametofit betina yang berukuran mikroskopis. Pada gametofit jantan menghasilkan sperma, sedangkan pada gametofit betina menghasilkan sel telur. Tahapan yang keempat yaitu pembentukan gamet. Gametofit betina menghasilkan ovum atau sel telur besar yang diam, sedangkan gametofit jantan menghasilkan spermatozoid yang kecil, berflagela, dan bergerak. Nah, tahapan yang kelima yaitu fertilisasi atau pembuahan. Sperma berenang menuju ovum, kemudian terjadi penyatuan atau konjugasi di dalam air laut. Nah, hasil dari fertilisasi atau pembuahan ini yaitu membentuk zigot diploid 2N. Tahapan yang keenam yaitu perkembangan zigot yang menghasilkan saprofit baru. Ketika zigot menempel pada substrat keras seperti batu atau karang, zigot tumbuh menjadi sporofit multiseluler baru dan siklus kembali berulang. Kemudian ada reproduksi Poepita. Yang pertama, reproduksi aseksual dilakukan dengan zoospora berflagel dan reproduksi seksual dilakukan dengan isogami dan oogami. Misalnya pada fucus, telur dan sperma dibentuk di konseptakel, kemudian gamet matang dilepaskan dan mengadakan pembuahan zigot baru dengan terbentuknya atau melekat pada suatu batuan ganggang baru. Pada laminaria, siklus hidupnya bergiliran generasi atau heteromorfik. Yang pertama, sporofit rumput laut
umumnya ditemukan dalam air tepat di bawah garis pasang terendah yang menempel pada batu dan holdfast. Selanjutnya, pada awal musim semi, selain pada permukaan daun yang bercabang menjadi spongaria yang menghasilkan spora melalui meiosis. Semua zoospor mirip dalam hal struktur, akan tetapi semua dari mereka dapat berkembang menjadi suatu gametofit jantan dan separuhnya lagi menjadi gametofit betina. Gametofit itu sama sekali tidak mirip dengan sporofit. Filamen pendek yang bercabang tumbuh di atas permukaan batu subtidal yang seringkali terjalin satu dengan yang lainnya. Gametofit jantan melepaskan sperma dan gametofit betina menghasilkan sel telur yang tetap terpaut pada gametofit tersebut. Sel telur mensekresikan sinyal kimia yang menarik sperma spesies yang sama. Dengan demikian, kemungkinan meningkatkan penyatuan gamet di lautan. Sperma yang membuahi sel telur dan zigot tumbuh menjadi sporofit baru yang memulai kehidupannya dengan terpaut pada sisa-sisa gametofit betina yang lama. Mari kita lanjutkan ke klasifikasi Phaeophyta agar lebih memahami keragaman mereka. Phaeophyta dibagi menjadi beberapa ordo utama berdasarkan struktur, tubuh, dan habitatnya. Yang pertama ada ordo Cordariales seperti genus Cladostepus yang memiliki talus berbentuk filamen sederhana dan sering ditemukan di daerah yang bebatuan. Yang kedua ada Dictyostales, misalnya Dictyostita dengan talus yang berbentuk pita datar dan lebar, cocok untuk habitat pantai tropis. Yang ketiga ada Laminariales, termasuk genera seperti Laminaria, Ecklonia, dan Lawsonia yang terkenal dengan talus yang besar dan panjang, sering membentuk hutan bawah laut di perairan dingin. Terakhir ada Fussales, seperti Fusus dan Sargassum, yang memiliki talus berbentuk cabang dengan gelembung udara yang mengapung dan banyak ditemui di zona pasang surut. Nah, klasifikasi ini membantu kita mengenali bagaimana adaptasi mereka terhadap lingkungan laut yang beragam, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh spesies dari alga coklat. Alga coklat memiliki banyak spesies yang tersebar di luas di laut tropis maupun perairan dingin. Yang pertama yaitu ada spesies Sargassum polycystum, yaitu spesies ini tumbuh melimpah di laut tropis termasuk pantai Indonesia. Spesies ini banyak dimanfaatkan sebagai pupuk organik, pakan ternak, hingga bahan baku alginat. Spesies yang kedua yaitu ada Turbinaria conoides. Spesies ini memiliki ciri khas blade atau helai yang bergerigi, biasanya menempel di batu karang di perairan dangkal. Spesies yang ketiga yaitu Laminaria sp. Spesies ini dikenal sebagai kombu di Jepang, sering dikonsumsi sebagai bahan makanan. Laminaria juga menjadi sumber alginat untuk berbagai industri. Selain itu, ada juga spesies besar seperti Macrocystis pyrifera, yaitu rumput laut raksasa yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 50 meter dan berperan penting dalam ekosistem laut sebagai tempat tinggal berbagai organisme. Selanjutnya yaitu manfaat Phaeophyta atau alga coklat. Yang pertama yaitu pada bidang industri. Beberapa jenis alga coklat seperti Laminaria sp, Fucus sp, dan Scopoilum sp menghasilkan asam alginat. Zat ini digunakan secara luas sebagai pengental dan stabil pada makanan. Contohnya itu pada es krim, keju, sirup, dan salad. Nah, contoh pada produk kecantikan itu terdapat pada lotion dan krim wajah, serta dalam industri tekstil, contohnya itu pada kertas, lem, dan pasta gigi. Alginat juga berfungsi meningkatkan kualitas produk sehingga bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, yaitu pada bidang pertanian. Alga coklat dapat dijadikan pupuk organik karena kaya mineral seperti kalium dan mengandung hormon pertumbuhan alami, yaitu hormon auksin dan sitokinin. Kandungan ini mampu meningkatkan daya tumbuh tanaman, merangsang pembungaan, serta memperbaiki kualitas hasil panen. Yang ketiga, yaitu pada bidang kesehatan.
Gagang coklat mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti fukoidan, alginat, dan polifenol. Zat-zat ini berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas, memperkuat sistem imun, melindungi sel dari kerusakan, dan mendukung kesehatan pencernaan karena kandungan seratnya. Penelitian juga menunjukkan manfaatnya dalam menurunkan kadar kolesterol, yaitu seperti mengontrol gula darah dan berpotensi sebagai bahan farmasi. Jadi kesimpulannya yaitu Phaeophyta atau alga coklat merupakan kelompok alga multiseluler laut dengan pigmen coklat atau fukosantin yang menutupi warna hijau klorofil. Tubuhnya berbentuk talus kompleks dengan bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun, serta mampu bereproduksi dengan berbagai cara, termasuk pergiliran keturunan seperti haploid dan diploid. Dalam ekosistem laut, alga coklat berperan penting sebagai produsen primer dan penyedia habitat bagi banyak organisme. Dari sisi ekonomi juga, Phaeophyta banyak sekali memberikan manfaat di bidang-bidang industri, bidang kesehatan, dan bidang lain.